dengan dua orang anaknya yang bernama Saedah yang laki-laki dan Sainih yang perempuan. Kedua suami istri tersebut bernama Ki Sarkawi dan Nyi Sarkawi. Sebelum meninggal, Nyi Sarkawi berpesan kepada suaminya agar mengurus kedua anaknya dengan baik. Beberapa hari setelah istrinya meninggal dunia, Ki Sarkawi mendapat istri baru yang bernama Maimunah. Namun, Maimunah tidak menyukai Saedah dan Sainih. Dengan berbesar hati, Saedah dan Sainih harus tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Berhari-hari, Ki Sarkawi mencari pekerjaan ke hutan dengan meninggalkan keluarganya. Pada suatu hari, Maimunah ingin pergi ke pasar dan menitipkan sebuah pesan kepada Saedah dan Sainih. Saedah, janganlah sekali-kali kamu berani mengambil uang dan beras itu. Jangan pula kamu berani memakainya. Demikian pesan Maimunah kepada Saedah dan Sainih. Baik, Bu, jawab Saedah dan Sainih. Saedah dan Sainih tak kuat menahan rasa lapar. Akhirnya, Saedah memberanikan diri untuk memasak nasi tersebut. Saedah yang awal mulanya takut kepada Maimunah, tetapi karena ia tak tega melihat adiknya yang kelaparan, akhirnya dimasaklah beras tersebut. Maimunah marah ketika melihat uang dan berasnya dipakai oleh Saedah dan Sainih. Saedah, Sainih, mengapa kalian memakai uang dan beras itu? Bukankah ibu sudah melarang kalian? Maaf, Bu, kami tak kuat menahan rasa lapar. Saat Ki Sarkawi pulang dari hutan, ia terkejut melihat kedua anaknya sedang menangis. Saedah dan Sainih menceritakan tentang perlakuan Maimunah. Ki Sarkawi murka terhadap Maimunah, dan Maimunah berniatan jahat untuk mengguna-guna Ki Sarkawi agar membenci kedua anaknya. Pak, jika kau menyayangiku, maka buanglah kedua anakmu itu, ujar Maimunah. Baik, Bu, akan saya lakukan semua kehendakmu, jawab Ki Sarkawi yang telah diguna-guna. Keesokan harinya, saat Saedah dan Sainih sedang tertidur nyenyak, Maimunah membangunkan mereka berdua. Mau kemana, Bu? Pagi-pagi kami dibangunkan. Saedah bertanya. Mau ke pasar, Nak? Mari kita bersenang-senang, jawab Maimunah. Namun, Maimunah membawa Saedah dan Sainih ke dalam hutan. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Bu, aku haus. Kalian tunggu di sini, Nak. Ibu akan mencarikan air untuk kalian. Berjam-jam lamanya, Maimunah mencari air untuk kedua anaknya. Namun, Maimunah tidak kunjung kembali. Tiba-tiba, ada seorang kakek-kakek tua yang tiba-tiba muncul di hadapan Saedah dan Sainih. Ia menawarkan Saedah dan Sainih untuk menjadi penari ronggeng, tetapi dengan persyaratan mereka harus membuat perjanjian. Singkat cerita, Sainih menjadi penari ronggeng dan Saedah menjadi penabuh gendang.
Mereka berniat untuk membayar hutang kepada Maimunah. Pada suatu hari, sang kakek datang menemui Saedah dan Saini untuk menagih janji. Namun, mereka tak sanggup menepati janjinya, sehingga Saini dikutuk berubah menjadi buaya putih. Saedah lari meninggalkan adiknya yang sudah berubah itu. Ia berniat menceritakan kejadian buruk itu kepada Kisarkawi dan Maimunah. Akhirnya, mereka menuju ke Kalisewo, tempat buaya putih itu berada. Kisarkawi berharap untuk menemukan keberadaan Saini. Namun, keberadaan Saini tidak ditemukan. Kisarkawi putus asa. Ia terjun ke dalam sungai itu dan berubah menjadi balai kambang. Karena kesedihannya kehilangan suaminya, Maimunah berubah menjadi sebatang bambu. Saedah yang hidup sebatang kara hanya bisa menangis setiap harinya dan berubah menjadi pohon. Nah, teman-teman, itu tadi akhir cerita Saedah dan Saini. Kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita dapatkan dari cerita tadi? Tepatilah janjimu dan jangan mudah berputus asa. Karena